Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025. Tema renungan kita pada hari ini adalah 8 Jalan Kekudusan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum melanjutkan renungan kita pada hari ini, perkenankanlah saya terlebih dahulu mengucapkan selamat hari raya semua orang kudus yang kita rayakan bersama pada hari ini. Berbicara tentang hari raya semua orang kudus, saya teringat dengan pertanyaan seorang ibu kepada saya. Ya, ibu ini bertanya, "Romo, bagaimana caranya untuk menjadi orang kudus?" Ya, saya sempat bingung dengan pertanyaan ibu ini ya. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi orang kudus? Namun kemudian Tuhan menuntun saya untuk mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh seorang penulis rohani yang sangat terkenal, Romo John Henry Nouwen. Dalam sebuah bukunya, Romo John Henry Nouwen ini berkata bahwa menjadi orang kudus itu berarti menjadi orang yang berbahagia. Ya, jadi menjadi orang kudus itu sama artinya dengan menjadi orang yang bahagia. Ya. Maka orang kudus, ya, orang itu bisa menjadi kudus kalau ia bahagia. Ya. Tidak ada orang yang tidak bahagia lalu menjadi orang kudus, itu tidak mungkin ya. Jadi ya hanya orang yang dalam hidupnya ini mengalami kebahagiaan itu yang bisa menjadi orang kudus ya. Maka pada hari ini ya, seturut Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12, Tuhan Yesus memberi kita sebuah tuntunan bagaimana caranya untuk menjadi kudus ya. Bagaimana caranya untuk menjadi bahagia dan kemudian kita pun boleh menjadi orang kudus. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya 8 sabda bahagia yang tertulis dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini adalah bagian Injil yang sangat dikagumi oleh seorang yang bernama Mahatma Gandhi ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mendengar nama ini ya. Sebenarnya sangat terkenal sekali nama Mahatma Gandhi ini. Dia adalah tokoh panutan bagi bangsa India ya, dan dijuluki sebagai Bapak Bangsa India. Dia sangat terinspirasi dengan 8 sabda bahagia yang ada di dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Bahkan dia pernah berkata bahwa seandainya setiap orang Hindu sungguh-sungguh menghayati 8 sabda bahagia yang tertulis dalam Injil Matius, maka ia akan menjadi seorang Hindu yang sempurna. Ya, luar biasa ya. Ini seorang beragama Hindu sangat mencintai Injil yang kita imani, dan dia mengatakan bahwa kalau orang itu menghayati Injil ya, terutama 8 sabda bahagia, maka ia pun akan menjadi sempurna. Ia akan menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Maka ini menjadi satu dorongan bagi kita yang pengikut Kristus ini ya, marilah kita sungguh-sungguh menghayati Injil, menghayati kitab suci kita yang luar biasa ini ya, karena orang lain saja yang tidak mengimani Kristus ya, seperti Mahatma Gandhi ini, seorang Hindu, sungguh sangat mencintai kitab suci kita ya. Masakan kita sendiri yang pengikut Kristus malah tidak mencintai kitab suci kita sendiri, tidak pernah membaca dan merenungkannya ya. Ini pasti sangat ironis ya, dan sangat patut untuk disayangkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mahatma Gandhi memberikan istilah
kepada 8 sabda bahagia ini dengan istilah 8 jalan kebahagiaan ya. Jadi ya mirip-mirip ya. 8 sabda bahagia, 8 jalan kebahagiaan. Menurut Mahatma Gandhi, 8 sabda bahagia ini adalah jalan yang sungguh nyata ya, jalan yang sungguh efektif, jalan yang sangat efektif untuk membawa kita kepada kebahagiaan dan akhirnya kita pun boleh mencapai apa yang dinamakan dengan kekudusan. Maka baik Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada hari ini kita mencoba mengupas ya atau mengulas 8 sabda bahagia ini satu persatu ya, sehingga kita bisa menghayatinya dengan baik ya. Sabda yang pertama, Matius bab 5 ayat 3 berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Apa maksudnya ini ya? Melalui ayat ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai orang yang lemah di hadapan Allah. Dan dengan demikian kita selalu membutuhkan kehadiran Allah dalam kehidupan. Itulah kebahagiaan kita sebagai manusia, yaitu hidup dalam kebergantungan kepada Allah. Kita tidak mungkin hidup tanpa Allah, kita tidak mungkin hidup terpisah dari Allah. Itulah yang namanya kebahagiaan. Kemudian sabda yang kedua, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Matius bab 5 ayat 4. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk berduka cita atas hidup kita yang dipenuhi dengan dosa. Ya, artinya ayat ini mau mengajak kita untuk segera bertobat dari segala kehidupan kita yang penuh dosa ya. Berduka cita karena hidup kita yang penuh dosa, ya artinya bertobat ya. Dan dengan demikian kita boleh menikmati yang namanya kebahagiaan. Hidup yang bersih dari dosa adalah hidup yang sungguh membahagiakan. Kita akan dihibur, memperoleh penghiburan dari Tuhan. Kemudian sabda yang ketiga, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Matius bab 5 ayat 5. Apa artinya ini? Melalui ayat ini Tuhan Yesus kembali mau mengajak kita untuk bersikap rendah hati di hadapan Allah. Orang yang rendah hati pasti akan selalu mampu bersikap lemah lembut kepada sesamanya ya. Tidak kasar terhadap sesama, bersikap ramah, lemah lembut kepada sesama. Dan tentu dengan demikian orang yang seperti ini ya, yang lemah lembut, yang selalu ramah kepada orang lain, ia pasti akan mampu memiliki bumi ya. Apa artinya memiliki bumi? Artinya adalah memiliki banyak teman di dalam kehidupan ini ya. Orang yang ramah, lemah lembut pasti temannya banyak, pasti disukai oleh banyak orang, dan itulah yang dinamakan dengan kebahagiaan ya. Jadi hidup disukai oleh banyak orang karena kelemah lembutan kita. Kemudian sabda yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius bab 5 ayat 6. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk memiliki kerinduan yang benar akan Allah. Banyak orang yang rindu berjumpa dengan Allah hanya untuk memuaskan kepentingan duniawinya saja ya. Bukan karena kesadaran bahwa Allah adalah sumber kebenaran yang sempurna. Orang yang memiliki kerinduan yang benar akan Allah pasti akan berbahagia ya. Banyak orang yang beriman ya, hidup beriman, hidup beragama itu hanya untuk minta ini, minta itu ya, supaya rumah saya cepat laku, ya, supaya anak saya diberi keturunan, supaya bisnis saya lancar, supaya penyakit saya segera disembuhkan. Ya. Jadi hidupnya ini penuh dengan permintaan ini dan itu, ya. Dan bukan
karena cinta yang sejati kepada Allah. Ya, orang seperti ini tentu hidupnya tidak akan merasakan kebahagiaan, ya, karena tidak pernah puas. Ya, jadi Tuhan harus memberikan ini, Tuhan harus memberikan itu, ini itu, dan hidupnya itu penuh dengan permintaan ini dan itu. Bukan sungguh-sungguh karena mencintai Tuhan, karena sungguh-sungguh mencintai Allah. Ya. Jadi cintanya itu cinta yang bersyarat, ya. Cintanya kepada Allah itu adalah cinta yang ada syaratnya. Ya, tentu orang seperti ini tidak akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan. Ya. Lalu sabda yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Matius bab 5 ayat 7. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk bersikap murah hati dalam mengampuni sesama. Orang yang mudah mengampuni sesamanya, pastilah batinnya akan selalu dipenuhi oleh kedamaian. Ya. Jadi batin yang bebas dari dendam dan kebencian pasti akan penuh dengan rasa damai, ya, rasa tentram yang mendalam. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Kemudian sabda yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius bab 5 ayat 8. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk membuang segala pemikiran yang buruk tentang sesama. Dengan demikian hati kita pasti akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Itulah juga yang dinamakan dengan kebahagiaan, ya. Hati yang selalu dipenuhi dengan prasangka, praduga, ya, selalu negatif, ya, pikiran-pikiran yang selalu negatif terhadap sesama, ini pasti akan membuat orang hatinya tidak tentram dan damai, ya, jauh dari yang namanya kebahagiaan. Maka marilah kita bersikap murah hati, ya, artinya murah hati dalam mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, sehingga hati kita ini bersih dari segala kebencian, dari segala dendam, ya. Dan dengan demikian kita pun pasti akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang tak berkesudahan. Itulah yang namanya kebahagiaan. Kemudian sabda yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius bab 5 ayat 9. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk selalu mengupayakan damai dalam relasi dengan sesama. Dengan demikian kita pun akan mampu menghadirkan Allah Sang Raja Damai kepada sesama. Itulah yang juga disebut dengan kebahagiaan. Orang yang membawa damai. Kita harus selalu membawa damai di dalam kehidupan ini, ya, dan bukan membawa perselisihan, pertengkaran, konflik. Ya, itu tentu akan membuat hidup kita menjadi tidak tentram dan damai. Kita kemana-mana, ya, kita sebagai pengikut Kristus, kemanapun kita pergi, kita harus membawa damai, damai yang indah, damai yang sungguh menentramkan hati. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Kemudian sabda yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius bab 5 ayat 10 dan ayat 10 sampai 12. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk bersikap sabar ketika kita dibenci karena iman kita kepada Kristus. Dengan demikian kita memperoleh kesempatan untuk ikut merasakan penderitaan Kristus yang juga dibenci karena berpegang teguh pada kebenaran. Sebagai hamba kita memiliki pengalaman yang sama dengan Sang Tuhan. Itulah juga yang disebut dengan kebahagiaan, yaitu ketika kita bisa menyatukan pengalaman penderitaan kita dengan pengalaman penderitaan Kristus. Justru ketika kita bersikap sabar terhadap orang-orang yang menganiaya kita, ya, yang membuli kita, ya, yang menghina kita atau bersikap antipati terhadap kita karena iman kita kepada Kristus, dan kita tidak membalas, ya, kita tidak membalasnya dengan
kekerasan dan kejahatan, justru ketika itulah hal itu menjadi satu kesaksian yang besar, yang luar biasa kepada mereka yang tidak mengenal Kristus, ya. Jadi orang ini saya aniaya, saya tekan, saya ganggu, saya bully karena dia itu pengikut Kristus, loh kok tidak membalas, tetap bersikap tenang, tetap bersikap sabar. Dan ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa dari kita. Banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus justru karena kita para pengikut Kristus ini, ya, orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik ini, justru ketika kita menerima sikap, ya, yang tidak simpatik, ya, tidak menyenangkan dari mereka, kita tetap bersikap tenang, ya, kita tetap bersikap tidak membalas mereka dengan kekerasan dan kejahatan, ya. Justru itu yang membuat mereka akhirnya terpikat kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai, ya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah makna dari 8 sabda bahagia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah kita hayati sungguh-sungguh 8 sabda bahagia ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus, dan semoga sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dengan menjalani, dengan menghayati 8 sabda bahagia ini, hidup kita pun boleh selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati.